Ya, pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya dan Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Setiap hari kita mengonsumsi berbagai jenis makanan. Pagi, siang, dan malam adalah waktu yang awam untuk makan. Belum lagi di tengah jeda makan ada ngemil. Nah, apakah Anda makan karena makanan itu enak atau memang Anda merasa tubuh Anda membutuhkannya dari nutrisi makanan tersebut? Dan sudah hadir di studio Dr. Tan Shot-Yan yang akan membedah bagaimana pola makan yang benar sesuai dengan tingkatan usia. Dr. Tan Shot-Yan tadi nyebutnya sampai keselak gitu ya. Karena tadi sebelum wawancara kita udah ngobrol banyak sekali. Apa yang salah ya Dok dengan makan yang kita suka, yang memang kita senang, favorit? Apa yang salah dengan pola makan tersebut? Sebetulnya tidak masalah kita makan yang kita doyan. Tetapi akan lebih cerdas kalau orang makan dia yang doyan, tapi juga pas badannya butuh. Nah, itu yang perlu dipertanyakan dengan sangat teliti karena kebanyakan orang zaman sekarang ini kita makan yang kita doyan. Badannya butuh, enggak. Nah, itu yang jadi problem gitu loh ya. Karena akhirnya kita makan sesuatu yang lebih banyak dijual di sana ketimbang yang dibuat di rumah. Ya, yang dijual di sana kita bicara tentang doyan saja, bahwa di luar sana itu makan aja sehat atau tidak itu walau misawab gitu ya. Jadi seperti misalnya Vivi tadi ngomong di keluarga Vivi dari keluarga Bugis dan keluarga Lampung itu banyak sekali makanan-makanan yang terbuat dari ikan. Zaman dulu tuh kita masih punya yang namanya, sampai sekarang masih sih empek-empek, kita masih punya yang namanya otak-otak begitu loh ya. Tapi zaman dulu barangkali empek-empek dan otak-otak itu mamah yang bikin. Jadi seringkali kita mengatakan, aku kangen deh pulang ke rumah karena makanan mama. Coba buat orang tua yang sekarang usianya 30-40-an. Kira-kira begitu Anda nanti usia 60 tahun ya, anak-anak akan ngomong nggak, saya kangen sama makanan mama. Loh, mamanya nggak masak gitu loh. Ya. Jadi kebanyakan anak-anak kita kenal dengan pempek, anak-anak kita kenal dengan otak-otak. Itu bukan karena mamahnya yang bikin. Bukan karena mamahnya kawin sama orang Lampung atau mamanya kawin sama orang Bugis. Tetapi karena ya di Jakarta ini, itu banyak orang jual empek-empek. Iya, banyak. Dan kita mendapatkan informasinya dari Twitter, dari online, dari medsos. Ya bahkan kemarin dulu saya pernah dapat WhatsApp dari adik saya foto martabak rasa pete. Emang sungguh mati itu martabak goreng dalamnya ada pete banyak banget gitu loh ya. Tapi what? What-nya karena jadi sekali lagi di luar sana itu bicara tentang hukum supply and demand. Kalau demandnya adalah tentang makanan enak, reka rasa. Itu istilahnya reka rasa, bukan rekayasa, tapi reka-reka rasa. Maka tentu di luar sana mereka akan menjualnya, ya. Jadi kalau dulu kita makan durian misalnya, itu makanannya agak haram tapi sebetulnya enak. Kita makan durian karena ya tanah air kita tumbuh durian gitu loh. Tapi sekarang duriannya kan neko-neko. Duriannya banyak dibuat chips, lalu kemudian ada es krim durian, ada lagi pancake durian, ada lagi nggak tahu deh barangkali pie durian gitu loh ya. Banyak sekali. Yang ujung-ujung ya kita nggak bicara lagi tentang makanan itu sebagai pemenuhan kesehatan, tidak lagi kita melihat aduh lebay banget sih ngomong kayak begitu ya kan, tetapi tentang ini punya nilai ekonomi. Nah, kita akan bahas di sisi itu bahwa ternyata makanan itu punya sisi ekonomi yang jauh lebih menguasai manusia daripada kita bisa melihat makanan ini karena badan saya butuh. Berarti dokter maksudnya pesannya jangan sampai kita dikuasai ya oleh itu jebakan Batman-nya itu adalah makanan. Ya, dan itu melalui yang disebut dengan tawaran-tawaran menarik lewat foto, lewat cicip-icip, lewat yang namanya kuliner, wisata kuliner. Mari kita bedah berdasarkan umur saja ya Dok ya. Pastinya. Jadi makanan itu kan berevolusi. Betul. Katakanlah untuk anak yang baru lahir hingga 5 tahun. Dulu itu kan kalau makan mungkin pisangnya dikerok, ya mungkin apelnya dibecek-becek kemudian dikasih makan. ASI sudah pasti harus. Nah sekarang pola makannya bergeser menjadi seperti apa Dok? Oke, saya mau bicara tentang evolusi dari dua sisi. Pertama evolusi makanannya, kedua tentang evolusi manusianya. Jujur ngomong apakah kita berevolusi? Saya rasa sekian ribu tahun manusia itu tidak berevolusi begitu cepat. Ya, jadi susunan tulang belakang saya dengan nabi saya dulu 3000 tahun yang lalu misalnya, saya rasa kok itu masih sama ya, jumlah ruas tulang belakang saya masih sama. Sistem pencernaan saya more or less masih sama. Tetapi makanannya, oh my God. Gitu loh ya, jadi itu yang menjadi problem. Bahkan nggak usah tentang 3000 tahun yang lalu. Maksudnya makanannya berevolusi jauh lebih cepat. Begitu. Jadi evolusi makanan tuh cepat banget. Yang saya kenal ini jarak umur 50 tahun aja, saya udah 50 tahun lebih kan. Jadi 50 tahun yang lalu yang namanya martabak ya begitu. Mentok-mentok cuma dikocok pakai cuman pakai daging apalah gitu ya, daging kambing, daging sapi, daun bawang dan sebagainya. Sekarang martabak udah ada yang pakai pete. Ya, itu very shocking ya. Lalu kemudian martabak zaman kita kecil. Martabak manis itu paling cuma bentok-bentoknya Macy's.
Ya kalau di kampung Mesias nggak ada diganti sama ketan hitam supaya kelihatan hitam-hitam dikit gitu, pokoknya kelihatan kayak Mesias. Dokter kampungnya di mana sih? Nah sekarang gue kampungnya di mana-mana. Tapi sekarang waduh macem-macem. Martabak kelirnya aja juga warnanya udah nggak kuning, warnanya udah hijau gitu loh ya. Karena katanya martabak pandan, heboh Iya, tuh ya. daun suji. Dalamnya dikasih selai-selai coklat dan selai kacang buatan luar negeri ya. Saya nggak berani ngomong mereknya. Jadi seperti itu. Nah pertanyaan saya adalah badan kita siap nggak? Nah ini yang akhirnya cikal bakal dari suatu penyakit modern yang disebut dengan akhirnya culture disease ya kan. Awalnya adalah cultural food. Tapi bukan natural food, but it's a cultural food. Nah, culture food akan menciptakan yang disebut dengan cultural disease. Dan ini ngeri banget. Jadi nggak heran begitu pola makan kita. Boleh, mari kalau gitu yang dokter maksud dengan cultural disease itu apa saja dok? Ya penyakit kultur, tebak kita sekarang sekarang kita meninggal karena apa? Menurut hasil riset yang terbaru dari kesehatan, kita mati karena penyakit masalah pembuluh darah ya, kanker ya. Dua momok yang terakhir ini, kanker dan masalah penyakit pembuluh darah. Pembuluh darah itu termasuk hipertensi, termasuk diabetes dan ujung-ujungnya stroke. Dan termasuk gagal ginjal, itu juga gangguan pembuluh darah. Nah ketika saya kecil, it's not yet 50 years ago, tapi ketika saya kecilan 40 tahun yang lalu, 10 penyakit terbesar Indonesia, saya masih ingat penyakit yang pertama tuh paling-paling ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Kedua adalah penyakit gastrointestinal, penyakit perut. Penyakit-penyakit infeksi yang dengan mudah bisa kita bereskan kalau kita mempunyai sarana kesehatan yang memadai. Ya. Itu 50 tahun yang lalu ya dok? 40-50 tahun yang lalu. Bahkan ketika saya mahasiswa deh ya, 30 tahun yang lalu. It was the same gitu loh ya. Tapi sekarang dalam kurun hitungan kurang dari 1 abad, itu sudah berbalik sama sekali dan kita sangat mirip dengan negara-negara yang katanya sudah maju. Negara-negara adik kuasa adidaya seperti Amerika, seperti Australia, seperti Eropa. Padahal kita punya ekonomi masih ketinggalan jauh. Padahal kita punya sumber daya kesehatan juga masih ketinggalan gitu loh ya. Jadi dari sini kan kelihatan bahwa evolusi makanan itu berakibat pada evolusi penyakit. Padahal badan manusia sendiri tidak berevolusi. Oke, semua penyakit yang ada saat ini, penyebab kematian yang luar biasa saat ini untuk orang Indonesia, semua berawal akarnya dari pola makan. Dr. Tan bisa buktikan, nanti kita akan bahas lebih jauh setelah yang satu ini. Selamat pagi Indonesia akan segera kembali pemirsa.